Oke. Nah, ini merupakan Wuling Cortez tipe CE. Tipe CE ini merupakan varian tengahnya dari Wuling Cortez. Nah, di sini kita bisa lihat lampunya. Nah, ini lampu sen di sebelah kiri. Kemudian welcome light-nya di bagian tengah. Lampu utama, ini lampu utama itu proyektor halogen. Kalau lampu jauhnya itu multi reflektor. Di sini ada fog lamp dan ada LED DRL. Nah, penandai dia New Cortez itu di sini logonya warna silver ya. Nah, warna silver ini merupakan dia varian smart car-nya dari Wuling. Oke, kita lihat bagian mesin. Bagian mesin dia menggunakan mesin 1500 cc turbo dengan output tenaga 140 horsepower dan torsi 250 Nm. Sudah ada ABS dan EBD juga. Ini ruang mesinnya ya. Dia sudah turbo ya. Di sini ruang mesin, kap mesin sudah ada peredam juga. Oke. Nah, ini tampilan depan ya, dari depan. Kemudian kita lihat ke samping. Di samping dia velgnya 16 inci dengan profil ban 205 55 ring 16. Depannya cakram, sudah ABS tentunya. Di sini spion samping, spion sudah auto lipat ya. Ada lampu sen juga di spion. Nah, di sini juga bisa kita untuk menurunkan jendela dari remote. Contohnya seperti ini. Ini semua jendela turun untuk membuang udara panas dari luar, dari dalam. Kemudian kita juga bisa menutup kembali dari tombol locknya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat ke dalam. Nah, di sini dia sudah ada akses keyless-nya, sudah chrome, ada kunci manualnya kalau misalnya akinya soak. Kemudian kita lihat ke dalam. Nah, di dalam ini desainnya hampir mirip dengan Cortez S. Di sini sudah ada bantalan soft pad. Kemudian semua lampunya auto ya. Semua lampunya auto. Semua jendelanya auto up dan auto down. Ini tombol pengunci pintu, tombol pengatur spion, tombol pengunci power window. Ini handle-nya chrome ya. Kemudian di sini speaker, tweeter. Nah, coba kita hidupkan ya. Dia tampilannya sudah berwarna. Ini kita coba lihat. Nah, ada welcome-nya, ada kalimatnya tadi juga. Kemudian di sini ada untuk trip 1, trip 2, current speed atau kecepatan sekarang, driver time, waktu berkendara, sensor tekanan ban. Kemudian lagi ada warningnya seperti apa. Kemudian di sini ada warningnya, ada peringatan seperti apa. Nih tidak ada peringatan ya. Kemudian ada pengaturan, ada peringatan lama berkendara 4 jam, 3,5 jam, 3 jam dan seterusnya. Paling lama 4 jam ya. Kemudian bahasa, pengaturan bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian berikutnya ada media yang lagi terkoneksi. Kemudian lagi ada handphone yang terkoneksi dan ada navigasinya. Di sini indikator suhu mesin, di sebelah kanannya indikator bahan bakar. Ini tombol startnya di sini ya, tombol startnya. Ini tombol wiper, ada intermittent juga, sekaligus wiper belakang. Kemudian tombol pengaturan lampu, di sini ada lampu senja, lampu jauh, dan ada fog lamp. Nah, di bagian sini dia punya pengaturan untuk stability control, dan di sini juga ada lampu ya. Kalau kita hidupkan lampu, stability control, AC belakang, kemudian pengaturan ketinggian lampu. Di sini kita bisa lihat. Kalau ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kemudian tadi untuk pengaturan ini, untuk pengaturan audio sebelah kirinya untuk voice command.
tutup jendela kiri. Sorry, dia harus spesifik ya. Batas waktu operasi habis. Halo Wuling, Halo. tutup jendela kiri depan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jendela kiri depan. Jadi bisa pakai voice command juga. Kemudian bisa juga pakai tombol dari sini. Ini untuk pengaturan next dan rewind. Kemudian ada volume up dan M down. Ada untuk pengaturan media apa yang kita pilih. Seperti itu. Kemudian ada untuk pengaturan, ini pengaturan suara tadi, angkat telepon atau matikan telepon atau di mute. Kemudian untuk pengaturan MID di sini tadi. Nah, di sini dia sudah ada 2 airbag ya. Nah, bahan setirnya sejenis bahan lebih lembut. Di bawahnya flat bottom. Ini varian Matic ya. Untuk varian CE ini dia variannya adanya cuma di varian Matic. Ini kita lihat unit, ada navigasi, kemudian ada pengaturan AC. Pengaturan AC ini ada modenya, ada mode hujan, mode segar, mode sejuk. Kemudian lagi ada juga ini tadi. Nah, kalau mode hujan semua jendelanya tertutup dan wipernya aktif. Oke, kita matikan lagi. Kemudian itu juga bisa pakai perintah suara ya. Untuk matikan AC di sini tampilannya juga sama seperti mobilnya ya. Kemudian selain itu ada tampilan untuk telepon. Ada handphone yang lagi terhubung. Kemudian ada untuk pengaturan musik, ada melalui Bluetooth atau USB. Kemudian ada radio yang lagi terhubung. Bisa juga pakai perintah suara ya. Contohnya seperti ini. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Atur ke 98 FM. Oke, menyetel ke 98,00 FM. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa kita navigasi nanti, ini sesuai ya. Ini petanya ini kita nanti terkoneksi secara otomatis kalau sudah ini kita buka, kita nyalakan. Kemudian di sini ada pengaturan Bluetooth, WiFi, tampilan. Nah, WiFi ini nanti untuk kita mungkin koneksikan untuk mirroringnya. Tampilannya, kecerahannya, kemudian tingkat kecerahannya. Tingkat kecerahannya. Ini paling terangnya segini, paling redupnya segini ya. Oke, bahasa bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Zona waktunya bisa kita tentukan juga, WIP, WITA dan width. Efek suara. Sini ada pengaturan volume untuk multimedia, navigasi, respons suara, telepon dan lain sebagainya. Kemudian untuk misalnya kita ini untuk saat navigasi kita kurangi suara volume musiknya. Kemudian equalizer bisa disetting juga. Bidang suaranya di bagian tengah atau di bagian samping. Kemudian ini untuk pengaturan konsistensi kenyaringan ya. Kalau misalnya kita kecepatan tinggi, otomatis nanti suaranya akan membesar suara audionya. Ini terhadap kecepatan juga. Kemudian ini suara voice command-nya tadi ya. Jadi voice command-nya itu kita bisa diatur mau di pengendara dan penumpang atau hanya pengendara saja. Kemudian ini untuk mirroring tadi. Kemudian ini pengaturan pembaruan sistemnya. Penolakan, panduan pengguna, nama panggilan kita bisa rubah di sini. Misalnya kita mau rubah siapapun, nanti kita bisa pada saat mobilnya baru kita masuk ke mobil nanti dia akan bunyi panggilannya seperti itu. Ini kembali ke setelan pabrik dan sebagainya. Ini kode QR untuk koneksi ke aplikasi IOV-nya. Jadi kita bisa pantau mobil ini dari manapun, kapanpun, tanpa ada batasan jarak. Istilahnya kita dari luar kota pun bisa untuk memanaskan kendaraan. Di sini ada lampu, ada jam, tombol start stop,
Kemudian ini untuk pengaturan AC, dia sebenarnya manual ya, tapi tampilannya digital. Seperti ini. Tampilan AC-nya manual. Nah, seperti itu. Ada ini untuk kecepatan kipasnya. Ini untuk defogger. Ini untuk sirkulasi udara di luar atau di dalam. Untuk matikan. Untuk modenya, mode AC-nya, mode ke kaki, ke badan, ke badan atau ke defogger tadi ya. Ini ke badan dan ke kaki, defogger dan kaki, dan ini ke badan. Ini untuk pengaturan tingkat kedinginannya. Seperti itu. Ini untuk matikan kedinginnya atau AC-nya tadi. Kalau mematikan seluruhnya seperti ini ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada power socket. Ada yang berbentuk lighter, ada yang berbentuk USB. Dia ada dua ya. Ini untuk media, aux, dan untuk pengecasan biasa. Di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian transmisinya ini otomatis CVT ya. Di sini ada mode D atau mode manual, plus minus. Ada mode sport. Nah, kalau mode ada juga mode eco. Kalau mode eco ini kita di D atau di plus minus, tidak bisa di R ya. Kalau di R nanti kalau di S nanti dia eco-nya mode sportnya tidak bekerja. Kalau kita matikan eco baru dia ke sport. Seperti itu. Di sini tempat penyimpanan lagi. Ada cup holder. Rem parkir itu elektrik, ada auto hold-nya juga. Di sini ada tempat penyimpanan. Tidak terlalu kelihatan ya tempat penyimpanannya. Kemudian ini bahannya sudah kulit ya, bahan joknya sudah kulit. Ini sama dengan bahan jok. Ini untuk headrest bagian depan bisa diatur ketinggian. Untuk pegangan tangan. Kemudian di sini ada sun visor yang sudah ada lampunya, tapi belum ada sudah ada kaca tapi belum ada lampu ya. Kemudian ini lampu kabin. Ini untuk kaca spion tengah dia dimmingnya itu manual ya. Untuk DNF-nya manual. Kemudian di sini ada glove box, tempat penyimpanan. Oke, tempat penyimpanannya. Oke, di sini glove boxnya sudah soft opening ya. Sudah soft opening. Ini tampilan dashboardnya. Oke, kita ke belakang. Di sini dia sudah soft panel juga ya, jadi lembut. Ini untuk pengaturan jok driver, dia manual 4 arah, maju mundur dan rebah tegak. Kemudian di belakang ini yang pilihan joknya captain seat ya. Di sini ada AC, ada USB di bagian bawah yang bisa kita tutup. Ada tempat penyimpanan lagi di bawahnya. Kemudian di sini ada seat back pocket di bagian driver maupun di bagian penumpang. Ini jok captain seat ya. Nah, captain seat ini kita punya aksesnya itu dari bagian samping atau dari bagian tengah. Ini headrest tengahnya bisa diatur juga ketinggian. Untuk pengaturan AC tadi di sini di bawah ini, tapi untuk kisi AC-nya itu di belakang, di tengah. Jadi yang bagian depan dan bagian belakang itu dapat kisi AC masing-masing. Di bagian belakang itu proper untuk 3 orang. Ada headrestnya juga, ada seat beltnya juga, ada cup holder di bagian kiri dan bagian kanan, sorry. Di bagian kanan itu ada, di bagian kiri itu ada tempat penyimpanan lagi. Nah, kita lihat bagasi di belakang. Nah, ini ya bagian baris kedua. Nah, kita cek bagasi ya. Nah, di bagian belakang dia pakai ban Velg ring 16 dengan profil ban 205 55 ring 16, dan di belakang juga sudah cakram ya. Nah,
Kemudian di bagian belakang untuk lampu-lampu kita coba cek dulu sebelum di belakang kita coba hidupkan ya. Selamat siang. Bagian belakang itu untuk lampu sen di sini, lampu senja, lampu rem dan lampu mundur ya. Nah, tapi kalau kita buka bagasi, lampunya akan pindah ke bawah. Dan di sini ada 4 titik sensor parkir. Titik sensor parkir ini kondisi bagasi baris ketiga terbuka. Kita coba lipat. Lipatannya 2 step ya. Jadi kita lipat dulu yang atasnya, baru lipat yang di bawahnya. Nah, tadi di bagian kiri juga ada port outlet berbentuk USB. Nah, di bagian ini porsi 40%, ini 60%-nya. Kita coba lipat. Nah, ini untuk bagasi untuk jok baris ketiga terlipat full. Di sini ada gantungan, ada tempat penyimpanan toolkit. Ada gantungan tadi ya, ada tempat penyimpanan toolkit, dongkrak dan lain sebagainya. Di sini juga ada gantungan dan ada lampu bagasinya. Kemudian sini juga sudah ada kamera mundur. Kita lihat ada wiper belakang, ada head mount stop lamp dan antena berbentuk sirip hiu atau shark fin. Di sini juga ada roof rail ya. Roof rail ini profilnya dari sebelah kiri. Di sini juga ada gantungan di sebelah kiri untuk penumpang sebelah kiri. Ini untuk armrestnya, bisa dilipat juga kalau mau lewat dan sebagainya. Ini untuk akses keyless dari sebelah penumpang kiri, penumpang depan. Ini untuk profil dashboardnya dari penumpang kiri. Ini kita lihat dari depan ya. Nah, lampu utamanya itu proyektor yang di sisi luar, proyektor halogen. Lampu sen di sebelah kiri di bawah. Oke, sekian sedikit review untuk Wuling Cortez tipe CE. Terima kasih sudah menonton.